Perkenalkan, saya Lydia. Saya mahasiswa mercubuana. Saya itu ngambil jurusan akuntansi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya, yaitu dari mata kuliah kewirausahaan 2 tentang membuat sebuah ide bisnis. Nah, di sini saya masih memulai membuat ide bisnis saya yang sesuai dengan jurusan saya. Nah, di sini saya memilih untuk membuka sebuah kantor akuntan publik dengan nama Akuntan Publik Lydia. Nah, di sini dosen pengajar saya ya, Pak Inggar Saputra. Nah, kita mulai ya. Nah, ini adalah contoh logo dari ide bisnis saya, brosur saya. Nah, di sini tuh saya ada terdiri dari 3 orang, ada saya sendiri, terus ada saudara saya yang sudah lebih tahu tentang akuntansi, dan kakak saya sendiri. Nah, saya mulai dengan pengertian dari akuntan publik tersebut. Nah, akuntan publik ialah salah satu jenis profesi bidang akuntansi yang menawarkan jasa profesional terkait bidang akuntansi yang sesuai dengan standar berlaku dan telah mendapatkan izin dari negara, serta berhak melakukan praktik di Indonesia yang bekerja secara independen. Setelah itu, tujuan akuntan publik itu ada 2 menurut saya, yaitu yang pertama, memberikan informasi agar bisa digunakan untuk pengelolaan secara tepat, efisien, dan bersifat ekonomis suatu operasi dan alokasi sumber daya organisasi. Yang kedua, sebagai sumber informasi bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab operasi mereka secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya dalam status milik mereka. Nah, di sini saya ada visi, yaitu visi saya handal dalam memberikan jasa profesional dengan integritas tinggi untuk mendedikasikan diri kepada pengguna jasa. Nah, misi saya menitik beratkan pada kualitas layanan di setiap penugasan yang diterima dan membangun serta memelihara kemitraan yang luas dengan pelaku bisnis, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan institusi lainnya. Kemudian, saya akan menjelaskan keunggulan dari akuntan publik, yaitu ada 5. Yang pertama, menyajikan laporan akuntansi yang berkualitas. Nah, di sini itu maksudnya adalah jadi laporan yang kita buat itu sesuai gitu kan. Jadi kita tidak ngeblank nih. Maksudnya dalam blank tidak rancu ya, tidak rancu pengeluaran dan pemasukan, jadi kita tahu nih gitu kan profitnya. Terus yang kedua, memperbaiki kinerja keuangan dan perekonomian. Nah, memperbaiki kinerja keuangan dan perekonomian, jadi supaya kita bisa nih membuat kantor kita atau sebuah perusahaan itu menjadi lebih baik. Terus yang ketiga, pemerintah lebih fokus pada bidangnya. Dan yang keempat, membuat masyarakat lebih mandiri. Yang kelima, menjadi lebih kompetitif. Nah, di sini kita jangan sampai ke belakang ya. Nah, kenapa saya memilih untuk membuka kantor akuntan? Karena banyak perusahaan-perusahaan hanya membuka perusahaan tersebut hanya untuk saya supaya punya perusahaan nih. Nah, tapi dia tidak bisa tuh membuat keuangan mereka lancar, hanya kayak oke, kantor perlu ini, saya hanya mengeluarkan duit, tapi saya tidak tahu nih per bulan, per tahun saya dapat profit berapa dari harga penjualan di perusahaan saya. Nah, terus saya ini masih memulai ide bisnis ya, jadi saya belum bisa untuk kayak berapa ya omset saya yang harus saya dapatkan 1 tahun, berapa ya, karena saya belum menjalankan ini. Nah, mungkin ini masih ide bisnis. Mungkin kalau misalkan saya masih semester 5, jadi mungkin masih ada semester 3 lagi, saya mau belajar cara menghitung omset dari sebuah usaha yang belum kita jalankan, seperti itu. Nah, manfaat dari akuntan publik ini agar semua orang-orang yang membuka perusahaan itu tahu profit dari perusahaan yang mereka buka, seperti itu. Jadi biar tertata rapi keuangan mereka. Jadi kalau di akuntansi dia ada kayak neraca, buku besar. Ya, jadi kenapa akuntansi itu perlu atau akuntan publik itu perlu? Untuk membantu sebuah perusahaan menghitung berapa yang harus mereka bayarkan, berapa yang harus mereka dapat
dan berapa yang harus mereka bayarkan pajaknya. Karena warga Indonesia itu taat untuk membayar pajak. Nah, karena banyak orang-orang yang hanya, oke, gue hanya pajak sekian. Padahal sampai di kantor pajak, seorang yang menghitung pajak di kantor pajakan itu pasti menghitung, kok kamu hanya bayar sekian, sedangkan aset kamu yang kamu punya di perusahaan tersebut sekian, seperti itu. Oke, nah, doakan saja saya bisa membuka kantor ini ya, karena saya masih orang yang baru belajar untuk membuat sebuah bisnis gitu. Oke, nah di sini ada kontak person saya gitu ya. Saya sendiri di nomor tersebut dan ada kakak saya di nomor tersebut. Kalian juga bisa mencari tahu di sosial media kita, ada di IG, Instagram di @akap_Lida_and_friend. Terus di FB kita KAP Lydia dan Friend. Nah, kalau untuk jam-jam kerja yang saya ambil untuk membuka kantor tersebut itu adalah di jam kerja yang benar-benar orang bisa membagi waktu mereka gitu. Nah, itu ada di hari Senin sampai Kamis di jam 8 sampai jam 5, di hari Jumat dari jam 8 sampai jam 3 sore, dan di weekend ada jam 10 sampai jam 6 sore ya. Terima kasih. Semoga bisnis yang saya lakukan ini berjalan dengan lancar. Bukan bisnis ya, ide bisnis saya ini bisa berjalan lebih lancar. Saya lagi belajar untuk membuat bisnis saya itu bagus dengan omset yang bisa saya hitung sebelum bisnis ini saya buka, seperti itu. Sekian dan terima kasih. Begitulah presentasi saya tentang ide bisnis saya membuka kantor akuntan publik. Terima kasih.